Iya, iya. Jadi eh, tajwid praktis as-safa yang ya seperti gambar di belakang saya tertulis ini itu asal usulnya adalah saat kami mengajar di sekolah, ya sekolah yang di Makassar, yang namanya sekolah Islam Wahda Islamiyah, ya di SMPIT Wahda Islamiyah, di mana pada waktu itu semua para guru diharuskan untuk membuat modul sendiri ketika dia mengajar. Ya, kami waktu itu sebagai guru Al-Qur'an pada saat itu, ya eh, ditawarkan untuk membuat modul juga. Maka kami kumpulkanlah beberapa buku ilmu tajwid. Ya, dari sekian buku tajwid itu kami baca lalu para ustadz mengatakan bahwa buku yang telah dibeli, ya karena biayanya dari sekolah itu, setelah dibaca harus diambil dan ditiru kemudian dimodifikasi sehingga bisa menjadi buku panduan kita di sekolah kita ini. Itulah yang kami ringkas dari catatan itu, maka muncullah buku ini. Ya, jadi tajwid praktis safa ini adalah hasil dari catatan ya ketika mau mengajar sebenarnya. Iya, jadi seperti itu asalnya. Jadi ketika mengajar, ya kan sebelum mengajar kan kita bikin persiapan dulu ya. Persiapan ya mulai dari apa yang kita mau sampaikan sama murid kita nanti di sekolah, ya definisi-definisi apa, contoh-contohnya gimana, cara meramunya supaya siswa-siswa kita itu bisa cepat paham. Inilah yang kami ramu dalam buku ini, sehingga buku ini bisa dipakai nanti untuk siapa saja sebenarnya. Ya, dan kami sudah coba. Iya, kami pernah mengajar para siswa SMP dan SMA. Kami juga pernah mengajar para mahasiswa, bahkan ada level profesor yang ikut juga di situ. Ya, ada para tentara, ada para bisnismen, ya yang pecinta Al-Qur'an. Alhamdulillah berbagai kalangan sudah menggunakan buku ini. Iya, jadi istilahnya insya Allah praktis dan mudah insya Allah ya dengan menggunakan buku ini. Ya, adapun dari mana latar belakang ilmu ini sebenarnya ilmu sudah lama. Ilmu ini sudah dikarang oleh para ulama kita. Ya, namun kita tinggal ceritanya hanya memberikan mengganti casing saja sebenarnya. Iya, jadi ilmu ini sudah ilmu turun temurun ya dari zaman Rasulullah. Rasulullah yang pertama menemukan ilmu ini. Beliau yang pertama mempraktekkan ilmu ini, ilmu tajwid ini. Lalu kemudian para sahabat dan seterusnya, kemudian ada ulama di belakangan yang kemudian menyusun bukunya, ya buku ilmu tajwid seperti Syekh Imam Ibnu Jazari membuat buku Matan Al-Jazariyah, ya, dan itu yang menjadi rujukan buku ini. Kebanyakan ke situ buku Matan Al-Jazariyah itu. Dan itu kan masih dalam bentuk matan. Iya, matan itu ya ringkasan-ringkasan gitu ya. Dan sekarang ini sudah banyak buku ilmu tajwid yang bahkan lebih luas penjelasannya. Ya, namun pada intinya ketika kita baca semua itu, ya itulah yang kami ringkas dalam buku tajwid praktis as-safa ini. Ya, jadi istilahnya ya kalau bisa diringkas kenapa harus terlalu luas penjelasannya. Ya. Namun sekali lagi bahwa ilmu tajwid ini tidak bisa dipelajari secara otodidak, itu pada intinya. Iya, jadi memang sudah sunnahnya belajar Al-Quran itu harus dengan berguru memang. Iya, makanya sebagian ulama itu mengatakan barang siapa yang mangkana kitabuhu syaikhuhu ya fa khatahu aktsar min sawabihi. Siapa yang bukunya adalah gurunya, maka biasanya kesalahannya lebih banyak daripada benarnya. Ya, jadi apatah lagi Al-Quran ini. Ya, dan sunnahnya memang ya Rasulullah kan belajar ke malaikat Jibril, sahabat belajar ke Rasulullah. Bahkan sampai sekarang ini ilmu al-isnad, ya ilmu memberikan sanad itu terhadap orang yang belajar Al-Quran itu masih ada sampai sekarang. Artinya Quran ini memang dari dulu sampai sekarang ini diajarkan dengan cara bertalaki, istilahnya kalau dalam ilmu Al-Qur'annya itu bertalaki, berguru langsung kepada seorang guru. Iya, tidak bisa kita andalkan YouTube, yang mengandalkan rekaman atau mengandalkan radio, tidak bisa. Harus memang berguru. Itu sunnahnya seperti itu. Iya, jadi jangan kita
dengan canggihnya teknologi sekarang ini lalu kemudian kita tidak berguru lagi. Ya, artinya sunnahnya itu belajar dengan berguru. Nah, itu dalam ilmu tajwid seperti itu. Iya. Dan alhamdulillah kalau metode ini kami sudah ajarkan, saya mengajar itu dari tahun 2007. Ya, jadi sudah lumayan lama. Ya, dari sejak itu saya menulis buku ini dan alhamdulillah sedikit demi sedikit lembaga-lembaga kalau di Sulawesi Selatan ini alhamdulillah sudah banyak yang menggunakannya seperti di markas Imam Malik ya di Makassar itu madrasah sanawiyahnya menggunakan buku ini sebagai pedoman dalam belajar Al-Qur'annya. Di sekolah-sekolah yang lain ada namanya Darul Marhamah, bahkan para gurunya kami yang dipanggil untuk mentraining istilahnya ya, memberikan daurah khusus untuk para gurunya menggunakan buku ini juga. Iya. Ada beberapa sekolah, ada juga di Kabupaten Goa, bahkan sempat juga di Palu kami dipanggil ya hanya untuk menjelaskan kepada para gurunya gimana sih belajar tajwid itu. Iya, jadi makanya judulnya tajwid praktis. Iya, jadi praktisnya ya insyaallah praktis. Ya, akan kita jelaskan sepraktis-praktisnya nanti insyaallah. Ya, karena selama ini kalau kita perhatikan seakan-akan ilmu tajwid ini sangat susah. Padahal sebenarnya insyaallah mudah. Ya, insyaallah sangat mudah. Ya, namun ya tentu itu tadi jangan lupa ada gurunya kalau belajar. Ya, kalau baca sendiri ya saya yakin ya tidak akan mudah belajar tajwid kalau belajar sendiri, dan terkadang memang kalau belajar sendiri itu kita merasa tidak pernah salah. Iya, padahal ketika belajar tajwid justru ya kita harus bersyukur ketika kita didapatkan kesalahan kita. Iya, itu bedanya. Iya, jadi kita berguru itu ketika kesalahan kita didapatkan oleh guru kita justru kita harus bersyukur. Karena kalau tidak disalahkan oleh guru kita pada saat kita berguru atau saat kita belajar, itu akan membuat sepanjang hayat kita bacaan kita salah. Iya, jadi penting memang ya kita berguru itu dalam mempelajari ilmu tajwid, dan alhamdulillah ya kami sudah lalui perjalanan seperti itu, perjalanan berguru mendapatkan ilmu ini insyaallah.